Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan mengkaji sebuah pembahasan akidah yang sangat penting untuk diketahui, apalagi pembahasan akidah yang akan kita terangkan ini terkait dari penjelasan seorang imam besar dan salah seorang tokoh Islam yang dikenal oleh seluruh kaum muslimin, yaitu akidah dari uraian atau dari penjelasan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Biasanya kita hanya menyebutnya dengan nama Imam Asy-Syafi'i. Suatu hal yang dimaklumi pentingnya mempelajari akidah, keyakinan, sebab keyakinan yang benar itulah yang menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Itulah yang menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah." Siapa yang berucap la ilaha illallah jujur dari hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan dengan akidah yang benar pula, seorang hamba akan dikuatkan di dalam kehidupannya, dikokohkan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan dengan akidah yang benar pula, seorang hamba akan meraih syafaat Rasulullah SAW. Di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Manusia yang paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Iya. Dan keutamaan ini tidak akan didapatkan, kejujuran, keikhlasan tidak akan didapatkan kecuali bagi siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang dibangun di atas tuntunan Al-Quran, di atas tuntunan Rasulullah SAW, dan disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Sebab alhamdulillah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah, dalam masalah pokok-pokok akidah tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama dari dahulu hingga sekarang. Iya. Dan ini menunjukkan kebenaran akidah ini. Dan itu adalah ciri kebenaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata dia adalah sesuatu yang datangnya dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan di dalamnya silang pendapat yang sangat banyak. Tapi akidah ahli sunnah semuanya disepakati oleh para ulama. Iya. Kalau kita membaca akidah Imam Syafi'i sekarang, maka setelah itu kita misalnya membaca akidah Imam Ahmad, apakah di dalam buku beliau Ushulus Sunnah maupun dari riwayat murid-murid beliau seperti As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad putra beliau atau As-Sunnah karya Al-Khallal, tidak akan ada perbedaan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Demikian pula kalau kita baca misalnya dari uraian akidah para ulama Malikiyah, iya, yang mereka juga mempunyai riwayat-riwayat yang mereka sandarkan kepada Imam Malik, tidak akan ada perbedaan ya, antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan buku-buku Malikiyah yang menguraikan akidah ya, juga sangat banyak. Di antaranya akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, yang juga pernah kita kajikan di dalam silsilah daurah ini. Ya, semuanya melambangkan akidah yang benar. Dan demikian pula para a'immah setelahnya. Kalau kita baca misalnya akidah Imam Al-Bukhari, akidah Qutaibah bin Sa'id, atau akidah Ali bin Al-Madini, atau akidah Sufyan Ats-Tsauri, atau akidah dari uraian Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dan pembahasan-pembahasan akidah yang lainnya, tidak akan ada perbedaan di kalangan para ulama tersebut di dalam masalah uraian akidah. Ya, demikian pula buku Abu Ismail atau kitab Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, I'tiqad A'immatil Hadits, keyakinan para ulama ahli hadis, dan juga memberikan gambaran kepada kita kesepakatan para ulama di dalam pembahasan akidah. Iya. Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan as-salaf dalam pokok-pokok akidah tersebut. Dan ini menunjukkan kemurnian akidah dan kelurusannya. Karena itu kewajiban kita adalah mengkaji buku-buku akidah tersebut, kemudian kita mendengarkan kesimpulannya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus akidah yang datang atau diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ada beberapa buku yang ditulis menjelaskan akidah Imam Syafi'i. Iya. Dari murid-murid beliau ya, yang semasa dengan beliau, apa yang berguru dari beliau, ataupun dari orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah. Mereka mengumpulkan
ucapan Imam Syafi'i terkait dengan masalah akidah. Di antara buku yang paling dahulu di dalam masalah ini dari ulama Syafi'iyah adalah kitab Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah. Dan Al-Muzani ini adalah murid senior Imam Syafi'i dan dikenal di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Ya. Dan pembahasan akidah yang beliau sebutkan, beliau tulis di akhir bukunya bahwa itu adalah hal yang disepakati oleh seluruh para ulama. Iya. Disepakati oleh seluruh para ulama. Demikian pula ada akidah Imam Syafi'i karya Muhammad Rasul Al-Barzanji. Iya. Al-Barzanji ini nisbat. Dia adalah nisbat, dan banyak dari orang yang bernisbat dengan nisbat Al-Barzanji. Waktu itu dia tinggal di kota Madinah. Dan Muhammad Rasul Al-Barzanji ini menulis akidah Imam Syafi'i yang dia kumpulkan dari buku-buku dan riwayat-riwayat yang syah dari Imam Syafi'i. Iya. Dan ini termasuk buku yang sangat indah menjelaskan keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, perlu saya ingatkan bahwa Al-Barzanji ini bukan Al-Barzanji yang biasa dipakai di masyarakat kita untuk baca-baca Barzanji, bukan itu. Kalau yang Barzanji itu dia penulis qasidah. Qasidah itu artinya susunan bait-bait syair, dan beliau menulis akidah itu menguraikan sejarah hidup Nabi. Jadi isi qasidah Al-Barzanji itu sejarah hidup apa? Nabi SAW. Ya. Itulah yang tidak dipahami oleh banyak dari masyarakat kita, dijadikan sebagai wirid, sebagai penolak bala, ya, dan lain sebagainya. Padahal dia adalah sejarah hidup Nabi. Kalau ingin baca sejarah hidup Nabi, ada buku yang lebih besar daripada itu, ya, dan lebih lengkap, Ya, di samping ada kesalahan-kesalahan terkait dengan masalah akidah di dalam Qasidah Al-Barzanji tersebut. Baik. Kemudian di antara buku juga yang menjelaskan tentang akidah Imam Syafi'i adalah buku yang kita pegang sekarang ini. Ya. Dan ini memang bukunya belum tercetak. Maka yang kamu lihat itu adalah fotokopian dari manuskrip. Ya, tulisan tangan. Yang tulisan tangan ini tersimpan di perpustakaan Universitas Riyadh di Saudi Arabia. Ya, di asal manuskripnya ada stempel-stempel pada setiap halamannya, cuman ini tidak ditulis. Nah, baik. Dan di manuskrip ini tidak disebutkan siapa penulisnya secara pasti, tapi disebutkan sanad periwayatan dari buku ini. Dan ini sudah cukup untuk menetapkannya, apalagi kandungan dari akidah yang diterangkan di sini dari Imam Syafi'i, ya semuanya sejalan dengan apa yang dijelaskan di buku-buku Imam Syafi'i yang lain. Jadi tidak ada masalah terkait dengan masalah atau dengan pembahasan buku ini. Iya. Kemudian di kalangan para ulama mu'akhirin, ya ulama kita belakangan, ada juga yang mengumpulkan akidah Imam Syafi'i. Seperti ada buku akidah Imam Syafi'i karya Syekh Muhammad Al-Humayyis, dan juga ada akidah Imam Syafi'i karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam 2 jilid. Ya. Dan ini semuanya mirip, menjelaskan akidah Imam Asy-Syafi'i, dan kesimpulannya kita akan membaca akidah ini, dan kalau dicocokkan dengan buku para a'immah yang lainnya, mereka tidak ada silang pendapat di dalam masalah pokok-pokok akidah. Karena itulah kita membaca akidah dari ulama siapapun, ya, dari alim siapapun, maka uraian mereka semuanya menjelaskan akidah yang sama. Dan itu tidak mengherankan, sebab sumber pengambilan mereka adalah sama. Mereka mewarisi akidah tersebut dari guru-guru mereka. Guru-guru mereka mengambilnya dari guru-guru mereka, bersambung pada para sahabat, dan para sahabat mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ini ciri khas akidah yang benar. Tidak ada silang pendapat. Berbeda dengan akidah ahlul bidah. Ya. Ciri mereka adalah perselisihan. Dan akhir perkara mereka adalah kebingungan. Ya. Dan ini nampak bagi siapa yang membaca buku-buku mereka. Ambillah misalnya akidah Asy'ariyah. Ya. Akidah Asy'ariyah dalam masalah sifat, asalnya mereka menetapkan 7 sifat. Ya. Setelah itu ada penjabaran-penjabaran sifat yang lainnya menjadi sifat 20 dan selainnya. Ya. Kemudian datang lagi orang Asy'ariyah belakangan, mereka menyelisih orang terdahulunya. Ya. Ditambah sifat ke-8. Dia menambah sifat ke-8. Nah, perselisihan yang terjadi tengah mereka. Di pembahasan takdir, kata al-kasb itu ada 13 penafsiran di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Yang mereka sendiri bingung yang mana yang benarnya. Ya. Jelas ya? Maka ini adalah bentuk-bentuk akidah yang tidak jelas. Tidak melambangkan kebenaran. Apalagi kalau dilacak kepada sumbernya, tidak bersumber dari as-salaf dan tidak dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini buku yang kita akan kaji. Ya lumayan banyak pembahasannya. Saya sekarang akan mulai membaca buku ini dan kita akan uraikan secara ringkas supaya kita bisa selesaikan isi pembahasan dari buku ini.